Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat mahasiswa, saya Yunita Lastri, mahasiswi Program Studi Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Padang. Gimana nih kabar sahabat mahasiswa? Tugas aman? Kali ini kita akan mengenal lebih dekat tentang Prodi Teknologi Pendidikan. Sebelum kita masuk ke pembahasan kita, saya mau berbagi sedikit cerita tentang gimana sih menjadi seorang mahasiswi teknologi pendidikan. Singkat cerita, saya bisa masuk teknologi pendidikan ini. Saya belum tahu apa-apa tentang teknologi pendidikan sebelumnya. Waktu pendaftaran kuliah, milih-milih jurusan, ketemu tuh yang namanya Prodi Teknologi Pendidikan. Yang membuat saya tertarik untuk menjadikan teknologi pendidikan sebagai pilihan utama, karena nama Prodi ini ada teknologinya. Wah, langsung dipilih tuh. Waktu itu sempat penasaran sih, apa sih Prodi Teknologi Pendidikan itu? Dan saya sempat cari tahu dari internet tentang prodi ini. Setelah hasil seleksi keluar, malah lolos di Prodi Teknologi Pendidikan. Jadi waktu awal masuk kuliah, pasti dosen nanya alasan milih prodi tuh. Yang lucunya, sebagian besar mahasiswa menjawab dengan alasan yang sama, karena tertarik dengan nama teknologinya. Tetapi setelah masuk ke Prodi Teknologi Pendidikan, ternyata realita tak seindah ekspektasi. Yang awalnya kami berpikiran cuma akan mempelajari teknologi saja, ternyata bertemu dengan pembahasan kurikulum, pembelajaran, dan masih banyak lagi. Selain itu, kalau ada teman yang nanya prodi apa, terus dijawab teknologi pendidikan, pasti orang langsung mengira, wah, anak teknik ya. Padahal prodi teknologi pendidikan ini merupakan salah satu prodi di Fakultas Ilmu Pendidikan. Terus kebanyakan asumsi orang terhadap lulusan teknologi pendidikan ini hanya sebagai seorang guru, padahal banyak sekali prospek kerja dari lulusan teknologi pendidikan ini. Nah, untuk lebih tahunya, yuk mengenal lebih dekat Prodi Teknologi Pendidikan. Teknologi pendidikan merupakan salah satu cabang ilmu pendidikan. Teknologi pendidikan sendiri merupakan bidang garapan dan profesi yang didukung oleh teori dan praktek dalam bidang pendidikan. Ada 5 kawasan dalam teknologi pendidikan ini. Ada kawasan desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, dan evaluasi. Kawasan desain ini mencakup 4 cakupan utama, yaitu desain sistem pembelajaran, desain pesan, strategi pembelajaran, dan karakteristik peserta didik. Yang kedua ada yang namanya kawasan pengembangan. Kawasan pengembangan ini terdiri dari teknologi cetak, teknologi audiovisual, teknologi berbasis komputer, dan multimedia. Kawasan yang ketiga yaitu kawasan pemanfaatan. Kawasan pemanfaatan ini terdiri dari pemanfaatan media, difusi inovasi, implementasi, serta kebijakan dan regulasi. Kawasan yang keempat ada kawasan pengelolaan. Kawasan pengelolaan ini mencakup 4 hal. Yang pertama, ada yang namanya pengelolaan proyek. Yang kedua ada pengelolaan sumber belajar, ada pengelolaan sistem pembelajaran, dan ada pengelolaan informasi. Kawasan yang kelima adalah kawasan evaluasi. Kawasan evaluasi ini mencakup analisis masalah, pengukuran acuan patokan, penilaian formatif, penilaian sumatif, dan masih banyak lagi. Dalam Prodi Teknologi Pendidikan ini ada beberapa kompetensi teknologi pendidikan. Ada pengelolaan media dan sumber belajar, pengelolaan media dan sumber belajar, konsultan pengembangan program pembelajaran, perancang program pelatihan, konsultan pengembangan program pelatihan, produsen media pembelajaran, konsultan pengembangan media, peneliti dan pengembang teknologi pendidikan, evaluator, dan pengajar atau instruktur. Pada Prodi Teknologi Pendidikan ini sangat banyak cakupan yang dipelajari. Hal tersebut bisa dilihat dari mata kuliah yang ada di Prodi Teknologi Pendidikan ini. Mata kuliah tersebut terdiri dari pengantar teknologi pendidikan, dasar-dasar teknologi pembelajaran, strategi pembelajaran, media pembelajaran, media video, media audio, media animasi, teknik jaringan, bahasa pemrograman, multimedia, fotografi, desain grafis, broadcasting, teori belajar dan pembelajaran, desain dan model pembelajaran inovatif, pengembangan kurikulum, pengembangan bahan ajar, profesi teknologi pendidikan, statistik, pengembangan e-learning, evaluasi program,
penelitian kualitatif, dan masih banyak lagi. Keunggulan sebagai lulusan teknologi pendidikan ini adalah yang pertama, kita bisa ikut mengambil bagian dalam pembuatan kurikulum secara langsung. Kita akan banyak mempelajari tentang penggunaan teknologi yang nantinya akan bertujuan untuk kegiatan pendidikan. Lulusan teknologi pendidikan dipersiapkan untuk menjadi ahli dan dibentuk untuk dapat memberi solusi dari berbagai permasalahan pendidikan di Indonesia. Selain di dunia pendidikan, kita juga bisa berpeluang bekerja di bidang yang berhubungan dengan komunikasi dan teknologi, dan masih banyak lagi. Oke, jadi itu sedikit cerita tentang teknologi pendidikan. Satu kata penutup untuk podcast kali ini, apapun masalah belajar, teknolog pendidikan solusinya. Menarik bukan? Ayo jadi bagian dari teknologi pendidikan. Sekian dari saya, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.